wakil ketua itu juga harus membela rakyat. Nah, dan sampai hari ini kan tidak ada pembelaan. Yang ada adalah para aktivis, para tokoh-tokoh masyarakat, para ibu-ibu dan warga kampung yang ada di sana. Nah, ini saya khawatir bisa menimbulkan gejolak yang akan berkepanjangan terhadap situasi stabilitas nasional. Wakil Ketua DPD RI Yoris Rawiai sedang menjadi sorotan publik setelah menerima kunjungan Abdesi Tangerang pada tanggal 25 November tahun 2024, dan melakukan kunjungan advokasi ke area PSN Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 milik Agung Sedayu Group. Pasalnya, setelah itu dia memberikan pernyataan yang bukan hanya berbeda dengan apa yang disampaikan Muhammad Said Didu maupun pihak-pihak yang mempersoalkan PSN PIK 2, serta warga yang terdampak, tetapi juga menjelma menjadi senator pendukung PSN PIK 2. Sebab, Yoris mengatakan bahwa polemik yang terjadi terkait PSN PIK 2 hanya kesalahan persepsi semata. Kita ketemu dengan pihak Abdesi, kemudian dari pihak perusahaan, kemudian yang menerima buang kerohiman. Jadi memang begini, ini ada perbedaan orang menafsirkan antara proyek PIK dan PSN. PIK itu di luar, itu usaha bisnis. PSN ini di luar daripada PIK. Ini daerah mangrove yang terabrasi dari 1.600 hektar, sekarang tinggal 91. Nah, pihak Agung Sedayu dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola dan merapihkan itu kurang lebih. Nah, di sini di tanah PSN ini, pertama yang ingin saya katakan, tidak ada penghuni. Kenapa tidak ada penghuni? Karena ini tanah negara milik KLH atau Perhutani. Sekarang ada bukan penghuni ya, penggarap lahan itu karena tanah negara yang kemudian sudah tidak bermanfaat, miliknya KLH dan Perhutani, kemudian bekerja sama dengan masyarakat yang tadi kita lihat, ada empang-empang. Nah, empang-empang itu oleh pihak pengembang sudah memberikan uang kerohiman. Tetapi mereka tidak keluar dari situ. Bagian daripada CSR-nya memberikan kesempatan kepada mereka, tadi kalian juga sudah dengar, dia boleh tinggal mengelola itu, tidak usah membayar apa-apa sampai pada proses pembangunan itu kan. Menurut Said Didu dan pihak-pihak yang mempersoalkan PSN PIK 2, termasuk tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat di PIK 2, berdasarkan surat Kemenko Perekonomian nomor 6 tahun 2024 tanggal 15 Mei tahun 2024, status PSN PIK 2 hanya seluas 1.755 hektar, dan berlokasi di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun, pembebasan lahan untuk proyek itu meluas hingga Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, sehingga menurut perhitungan mereka, ada 9 kecamatan yang areanya dibebaskan Agung Sedayu Group melalui PT Kukuh Mandiri Lestari, salah satu anak perusahaan grup itu, dengan harga yang sangat rendah, yakni antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per meter persegi. Pembebasan atas nama PSN itu pun disertai intimidasi, antara lain berupa pemagaran dan pengurugan lahan warga secara sepihak jika warga tak mau melepas tanahnya, walau lahan itu berupa sawah dan tambak yang masih produktif. Di sepanjang area yang dibebaskan itu, laut pun dipagari sehingga nelayan kesulitan melaut, dan sungai diuruk. Padahal, laut dan sungai milik negara, bukan milik Agung Sedayu Group. Said Didu dan kawan-kawan menilai Taipan Sugianto Kusuma alias Aguan sebagai pemilik Agung Sedayu Group, telah melakukan pelanggaran hukum, dan 20 tokoh yang tergabung dalam tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat di PIK 2 menggugat Aguan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka juga menggugat Presiden RI ke-7 Joko Widodo karena memberikan status PSN untuk PIK 2. Padahal, Pasal 1 Ayat 2 Perpres Nomor 52 Tahun 2022 tegas mengatur bahwa proyek strategis nasional atau PSN hanya untuk proyek yang digarap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, bukan proyek swasta seperti PIK 2. Karenanya, Jokowi pun ikut digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terkait dengan
hal yang terjadi menyangkut masalah PSN PIK 2 yang belakangan ini mendapat reaksi protes, reaksi demo, reaksi kritis dari tokoh-tokoh tentang proyek Aguan dan Antoni Salim, dua pengembang properti yang sedang menjadi sorotan publik ya sampai hari ini. Nah, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa DPR diam? Kenapa bahkan juga DPD diam? Tetapi yang terjadi adalah sangat aneh, adalah salah satu wakil ketua DPD Yoris Rawiai yang terlihat dalam berbagai dialog, dalam berbagai acara-acara talkshow dilakukan oleh beberapa channel, bahkan di televisi, itu memperlihatkan sikap membela Aguan. Ini kan menjadi tanda tanya, menjadi kontroversi. Kenapa? Ya kan? Karena pertama sekali adalah sampai hari ini publik juga bertanya terhadap sikap, ya, terutama sekali sikap Presiden Prabowo, ya kan, kemudian Menteri Pertanahan Nusron Wahid, ya kan, terhadap apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberian status PSN terhadap proyek PIK 2. Nah, kan kritikan-kritikan itu kan terhadap persoalan-persoalan pembebasan tanah, persoalan penataan lokasi, strategi wilayah dan sebagainya. Nah, itu disuarakan dan diprotes oleh dengan keras, bahkan oleh sejumlah tokoh, terutama yang kita kenal adalah yang diperoleh oleh Didu. Nah, tetapi menjadi persoalan adalah sampai detik ini sikap Presiden Prabowo, sikap Menteri Pertanahan, ya kan, kemudian sikap DPR RI, bahkan yang menjadi disesalkan adalah bagaimana sikap salah satu wakil ketua DPD yang secara gamblang memberikan pembelaan, nah, kepada proyek Aguan ini. Nah, jadi sebetulnya kan kalau misalnya melihat dari situasi di lapangan, ya kan, dari perencanaan ini ditengarai adalah proyek negara dalam negara, ya kan, karena ada di situ ada mulai apa namanya pembatasan laut, pemekaran dan sebagainya, kan gitu. Nah, jadi kenapa DPR diam? Kenapa juga sampai hari ini Presiden juga belum bicara? Bahkan DPD unsur pimpinan ini kan menurut saya konyol, ya kan? Konyol kenapa? Karena mestinya DPR harus bersuara, DPD, ya. Lalu wakil ketua itu juga harus membela rakyat. Nah, sampai hari ini kan tidak ada pembelaan. Yang ada adalah para aktivis, para tokoh-tokoh masyarakat, para ibu-ibu dan warga kampung yang ada di sana. Nah, ini saya khawatir bisa menimbulkan gejolak yang akan berkepanjangan terhadap situasi stabilitas nasional. Nah, jadi menjadi pertanyaan adalah kenapa sikap wakil ketua DPD melakukan pembelaan? Nah, kan lain bertanya, emang Yoris punya saham di situ, ya kan? Apakah Yoris itu pegawainya Aguan? Ya kan itu masalahnya, kan gitu loh, ya kan? Atau dia melakukan pembelaan itu dapat berapa Yoris? Nah, itu saya di berbagai kesempatan sering ngomong dengan sejumlah kalangan, sejumlah aktivis, mereka bertanya seperti itu. Nah, padahal kan sebagai anggota DPD, ya, apalagi unsur pimpinan, itu kan digaji oleh negara, ya kan? Nah, mestinya kan bela rakyat, bela negara, bukan bela kepentingan pengusaha atau pengembang. Nah, sebagaimana terjadi pada proyek misalnya yang terjadi, kita lihat ya, apakah itu di Rempang, apakah itu di Mekarta,
Ini kan pola yang hampir sama, gitu loh. Nah, jadi kalau memang ini yang terjadi, saya kira ini adalah naif dan apa namanya, Yoris harus klarifikasi, minta maaf ya kan. Kalau tidak ya ngapain jadi anggota DPD bahkan menjadi wakil ketua melakukan pembelaan seperti itu. Nah, itu kan sama saja dengan mengkhianati amanah rakyat. Nah, jadi saya kira ini sikap yang patut disesalkan, dan untuk itu saya kira sikap seperti ini Yoris harus klarifikasi, kalau tidak ya mundur saja dari unsur pimpinan DPD ataupun dari senator Dewan Perwakilan Daerah. Saya kira itu. Bang, kan selama ini ada isu nih, selama Ya. 10 tahun kemarin Pak Jokowi jadi presiden, kan katanya nih oligarki ini yang menguasai dan mengendalikan pemerintahan dari belakang gitu ya, isunya seperti itu. Nah, kadang kita tahu bahwa Aguan itu menurut isunya juga merupakan bagian dari oligarki. Nah, dengan adanya pembelaan dari pimpinan DPD ini, apakah ini bukan bukti bahwa memang sebetulnya penguasa negara ya Aguan dan kawan-kawan, sehingga pimpinan DPD pun harus membela gitu, merasa harus membela kepentingannya Aguan. Abang melihatnya gimana? Jadi gini, selama ini isu oligarki ekonomi ya kan, yang mendukung oligarki politik itu masih menjadi apa namanya, bahasa tersamar ya, hanya menjadi wacana-wacana, menjadi bahan-bahan diskusi. Tetapi dalam kasus Aguan ini memperlihatkan bukti yang jelas bahwa oligarki ekonomi itu ada, dan oligarki ekonomi itu membuat oligarki politik itu juga semakin kuat dan bahkan menyandra. Menyandra. Buktinya apa? Sampai hari ini kan Presiden diam, ya Kak, DPR diam, bahkan pimpinan DPR mendukung. Nah, berarti ini benar adanya bahwa oligarki ekonomi yang selama ini yang dianggap apa nama menguasai negara bermain di belakang. Ini bukan bermain di belakang lagi, ini bermain terang-terangan. Inilah dia muncul terang-terangan. Contoh misalnya ketika James Riani datang ke Solo, ya kan, menemui mantan Presiden Joko Widodo ke Solo. Ini yang selama ini tudingan-tudingan bahwa oligarki bermain, ini adalah salah satu contoh bahwa mereka bisa jadi ke Solo itu adalah apakah terancam atau menagih hutang atau menagih janji apa misalnya kan, atau minta perlindungan. Itu masalahnya. Nah, karena kita bisa melihat bahwa selama ini concern yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, mulai isu kampanyenya sampai ketika dia menjabat hampir 100 hari, ya kan, 100 hari pemerintahannya ini tanggal 20 Desember itu 100 hari ya kalau pemerintahannya. Nah, dan saya kira ini semakin memperjelas bahwa dalam kasus Aguan, ya kan, proyek PIK 2 ini, itu oligarki itu fakta nyata dan jelas-jelas terang-benderang, itu loh. Bang, kan kedaulatan itu sebetulnya di tangan rakyat gitu ya, seharusnya gitu. Nah, kalau wakil rakyat yang duduk di DPD aja membela kepentingan pengembang, dalam hal ini Aguan gitu ya, di PIK 2, sementara kita tahu bahwa pembebasan lahan di PIK 2 itu bermasalah, begitu kan, mencederai rasa keadilan, mencederai rasa kemanusiaan. Artinya kalau misal kondisi ini kan sebetulnya nggak sehat buat negara, berbahaya buat negara gitu ya. Menurut Abang, apa yang harus dilakukan rakyat kalau misalnya wakil rakyatnya sendiri sudah berpihak kepada oligarki? Jadi gini kan, kalau diamnya wakil rakyat, diamnya apa namanya senator seperti ini saya kira akan memancing kemarahan, memancing emosi, memancing, artinya bahwa ngapain kita bayar gaji DPR mahal-mahal, ngapain kita bayar gaji DPD mahal-mahal. Di saat rakyat butuh, ya kan, untuk dilindungi, untuk dibela, diadvokasi, malah mereka membela pengembang. Jadi ini akan menciptakan reaksi perlawanan dari rakyat. Mereka bisa tidak percaya, jangan percaya lagi itu Senayan, jangan percaya lagi itu apa namanya DPD perwakilan, dianggap bullshit semua, bisa jadi seperti itu, gitu loh.
Bang, DPD itu kan punya ketua. Ketua DPD. Nah, selama ini kita belum dengar nih Ketua DPD Pak Sultan Najamuddin bicara tentang PIK gitu ya. Harapan Abang apa terhadap Ketua DPD RI? Ya, jadi saya berharap kepada ketua yang sekarang ini, Sultan Najamuddin, ya kan, menegur lah, ya kan, atau memberikan sanksi. Kalau diam saja, berarti mereka ini sekongkol, berkompromi. Ya, jadi saya berharap Sultan Najamuddin sebagai ketua DPD harus menertibkan, ya kan, punya wakil ketua atau punya anggota DPD seperti Sulayoris itu. Kalau dia mendiamkan berarti membenarkan. Nanti bakal bertanya, emang DPD dibayar berapa sama Aguan? Atau emang DPR diam, emang DPR terima berapa oleh Aguan? Kan bisa semuanya seperti ini. Saya kira pikiran seperti ini juga akan diberikan oleh teman-teman yang lain, gitu loh. Itu. Jadi saya berharap kalau memang DPD ini masih menjadi Dewan Perwakilan Daerah, ya kan, bukan Dewan Perwakilan Kepentingan Pengembang atau Pengusaha. Nah, kalau dia keberadaannya semakin defisit, ya kan, bahkan dianggap bahkan membela kepentingan oligarki, kepentingan konglomerat pengembang, ya kan. Jadi dianggap bahwa, dan kemudian rakyat mengatakan, loh, kita gaji mereka kan dari pajak, ya kan, mending kita nggak usah bayar pajak, ya kan, bayar pajak tuh untuk menggaji mereka yang tunjuk mengabdi kepada kepentingan pengembang, kepentingan oligarki. Nah ini kalau bisa jadi pikiran seperti itu, kalau kemudian pimpinan DPD pun bersikap seperti itu. Jadi saya berharap pimpinan DPD harus segera mengambil tindakan. Ya kan, ini kan pelanggaran, ya kan, Majelis Kehormatan DPD harus memanggil untuk memeriksa saudara Yoris dalam kasus pembelaan dia terhadap proyek Aguan ini. Saya kira itu.